teman-teman, ketemu lagi sama saya Jenny di YouTube. Sudah baca Alkitab belum hari ini? Teman-teman yang disayang Tuhan, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, yuk kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Hari ini kami sama-sama mau sharing tentang firman Tuhan, masih tentang Kain dan Habel. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, di video lalu kita ada sharing tentang persembahan Habel yang diindahkan Tuhan. Kenapa diindahkan Tuhan? Karena Habel memberikan persembahan dengan setulus hatinya. Hari ini kita mau sharing tentang Kejadian 4 ayat 5-7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di bacaan Alkitab kita hari ini, saya mau tanya teman-teman, siapa di sini yang tidak pernah marah? Pasti semua kita pernah marah ya teman-teman ya. Apalagi ibu-ibu yang selama COVID ini belajar daring ya, bukan hal gampang ya untuk mengajar anak-anak usia SD itu buat disiplin di rumah belajar ya. Karena kalau mungkin anak-anak udah SMP itu gampang, mereka udah mandiri. Tapi kalau anak SD itu mungkin beberapa, tidak semuanya ya, beberapa mereka belum terlalu mandiri dalam belajar. Jadi tiap hari tanduk kita muncul ya teman-teman. Lewat bacaan kita hari ini, kita bisa tahu kalau Kain menjadi sangat marah sama adiknya Habel. Kenapa Kain marah sama Habel? Ya iyalah Kain marah. Secara Kain itu kan anak sulung. Kita bisa tahu bagaimana istimewanya hak yang diperoleh oleh anak sulung di dalam kebiasaan bangsa Yahudi. Jadi kemungkinan Kain berpikir, loh kok bisa sih persembahan Habel diterima? Saya ini loh anak sulung, kok Tuhan gak lihat persembahan saya, gak mengindahkan persembahan saya ya. Nah, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh melihat ke dalam hati Kain. Dan Tuhan berfirman kepada Kain untuk memperingatkan Kain ya teman-teman ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Hati panas dan muka muram itu identik ya teman-teman. Kita bukan gampang ya, misalnya kita marah terus bisa senyum, kan enggak, itu bukan hal yang gampang. Jadi itu dua hal yang berkaitan. Kalau kita marah pasti muka kita akan muram. Nah, jadi Tuhan menegur Kain, "Kenapa hatimu panas dan mukamu muram?" Peringatan kedua yang Tuhan berikan kepada Kain, yaitu selain berupa peringatan, ini juga berupa ajakan. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi teman-teman, sama dengan kejadian yang kita sudah baca tentang Adam dan Hawa. Sebelum Adam makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Tuhan sudah memberi peringatan kepada Adam bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Hal yang sama Tuhan lakukan terhadap Kain.
Tuhan memberi peringatan sampai 2 kali. Yang kedua kalinya Tuhan bilang, ajak Kain ya. Tuhan mengajak Kain untuk berbuat baik. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi karena Kain sudah dikuasai sama kemarahan, jadi peringatan Tuhan itu sama dia tidak menyentuh hatinya. Respon Kain ini berbeda dengan respon Daud ketika Tuhan menegur dia waktu mengambil istri Uria orang Het, Batseba, lewat Nabi Nathan. Waktu Daud ditegur, apa yang dia lakukan Daud? Daud bertobat dan menyesali semua perbuatan-perbuatannya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Andai saja ya teman-teman, saya dan teman-teman itu lebih peka sama peringatan-peringatan Tuhan, mungkin itu banyak kerusakan-kerusakan yang bisa kita cegah untuk terjadi. Lewat pembacaan Alkitab kita ya, banyak sekali kita baca peringatan-peringatan Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, baik itu secara langsung maupun lewat nabi-nabi dan rasul-rasul yang tertulis di Alkitab. Saat ini pun Roh Kudus masih terus bekerja memberikan kita peringatan-peringatan lewat hati nurani kita, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat firman Tuhan tentu saja ya teman-teman. Tapi seringkali kita sebagai manusia, saya juga pribadi, seringkali kita nggak menganggap perlunya untuk mendengarkan peringatan Tuhan itu. Nanti sudah kejadian, baru kita sadar, oh iya ya, coba nggak begini, pasti nggak begitu. Dari sharing kita hari ini, apa yang bisa sama-sama kita pelajari teman-teman? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi, ketika kita mendengar teguran Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, lewat firman Tuhan, kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan, apa peringatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga dengan kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita akan mencegah banyak sekali kerusakan-kerusakan yang mungkin kita bisa timbulkan di hari-hari yang akan datang. Yang kedua yang kita bisa pelajari yaitu marah adalah sifat alami yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan di Alkitab sendiri mencatat bahwa Tuhan Yesus pun pernah marah ketika hidup di dunia. Kemarahan itu bagus, asal saja kita bisa mengendalikan kemarahan kita, sehingga kita tidak menghasilkan satu kemarahan yang bisa membahayakan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa nggak kendalikan amarah kita yang berlebihan dengan kuasa kita sendiri? Nggak bisa. Jadi teman-teman, kemarahan yang berlebihan itu, saya sendiri ya mengalami, itu nantinya akan menghasilkan dosa. Paulus di Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi sebenarnya kita itu tidak mampu mengendalikan kemarahan kita yang berlebihan itu, karena anugerah dari Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Jadi kita yang berdosa ini dimampukan untuk berkuasa atas semua dosa-dosa, kemarahan-kemarahan yang ada di hati kita. Demikian sharing kita hari ini teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.